A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil qasimi Mustafa Muhammad wa ala tayyibin tahirin al-ma'sumin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kulli waliyikal Hajjaj ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah wa janna hafidha wa qaidan wa nasirah wa dalilan wa ina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa dumatiyahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian kitab Adabus Shalah dan Bidaayatul Hikmah insyaallah. Dan ya, kita awali dengan doa belajar. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina bababa rahmatik wa ansyur alaina khaza'ina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa bil aliyyil azim. Ya. Kita sampai di sini ya kemarin. Wal hadis tawil ya. Dan dari hadis yang panjang dari Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam. Ya, annahu qala ya, beliau bersabda wal wajhul akhar, dan makna lain ya, wajah yang lain dari Allahu Akbar, mana Allahu Akbar fihi nafyi kaifiyatihi ya, yaitu menafikan kaifiyatihi, menafikan sifat-sifatnya. Artinya di sini makhluk atau manusia tidak bisa mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seharusnya ya, baik perbuatannya, sifatnya maupun zatnya. Kanahu yaqul ya, sepertinya dia berkata, hu di sini adalah yaitu muadzin, ketika orang si muadzin ya, Allahu ajalla min an yudruk, bahwa Allah itu lebih agung dari yang diidrok ya, yang diketahui oleh para pensifat, orang-orang yang mensifat Allah sebagaimana kadar sifatnya. Jadi keagungan Allah tidak bisa dipahami atau di atas pemahaman orang-orang yang mensifatinya. Alladzi huwa muwassafu biha, yang mereka sifatkan dengannya ya, dengan sifat itu. Wa innama yasiful wasifuna ala qadrihim, bahwa sesungguhnya sifat yang diberikan oleh para pensifat itu adalah seukuran mereka, seukuran pemahaman mereka. La ala qadri azamati, tidak seukuran atau selayak atau seharusnya, sebagaimana seharusnya keagungannya jalla wajah ala qadri azamatihi wa jallihi ta'ala, atas keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung ya. An ayyudraka ya al-wasifuna sifatu uluwan kabiro, bahwa yang tidak sebagaimana seharusnya ya. Jadi masing-masing dengan latar belakang dan ilmu yang mereka miliki, setiap orang ya punya ilmu, dan dengan ilmu tersebut dia mensifati Allah Subhanahu wa taala.
semakin ilmunya bertambah, semakin sifat itu menjadi lebih dan lebih dalam, lebih mencakup, lebih luas. Ya, semakin kurang ilmunya juga semakin kurang sifatnya. Ya, seluruhnya itu relatif, tidak ada yang bisa sempurna dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga dalam hal ini juga tingkat ketakwaannya, kesolehannya, ya, itu kemarin sudah dibicarakan, ya, bahwa orang semakin bersih hatinya, semakin mungkin mensifati Allah dengan baik. Ya, jadi bahkan mungkin ada orang yang misalkan ya berdoa kepada Allah supaya Allah dulu ada spanduk, ya, orang yang berdoa kepada Allah sedang spanduk luluhkan hati para juri sehingga misalnya kami bisa menang dalam, kalau nggak salah waktu itu Adipura, begitulah kira-kira. Jadi seperti itu. Nah, ini kan sepertinya mensifati Allah tidak selayaknya. Walaupun berdoa seperti itu boleh apa enggak, ya begitu, ya. Ada, ya, dalam ucapan-ucapan itu ada secara intrinsik, secara inherent orang itu mensifati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang misalkan kurang adil atau kurang mensifati Allah juga seperti itu. Ya begitu, bagaimana orang persepsi orang dipengaruhi oleh ilmunya dan kepribadiannya, ya. Jadi bahkan manusia yang paling sempurna Rasulullah SAW mensifati Allah juga terbatas, karena bagaimanapun makhluk itu terbatas. Jadi Allah adalah wujud mutlak, dan relasi hubungan antara wujud yang mutlak dan wujud terbatas itu adalah nol, ya. Allah tak hingga, tak terbatas, dan makhluk itu terbatas. Jadi tidak bisa perbandingan itu kalau matematika itu adalah nol. Ya, di atas di sini disebutkan ayud roka, ya, al-wasifuna sifatahu uluwang kabiro. Jadi mereka mensifati, jadi jauh di atas, lebih agung dan lebih tinggi dan lebih agung dari yang mereka sifati. Dan di sini selanjutnya adalah Imam menguraikan adab bagi orang yang bertakbir, ya, khususnya para muadzin. Jadi amalan yang diharuskan. Jadi min adabil muhimmah, dan dari adab yang penting, lil takbiri, dari adab yang terpenting dalam takbir, ya, an-nasaliku alaihi ayyujahadu, ya, ayyujahidu atau jahadu, fa'ala yufa'ilu, ya, ayyujahidu wa yaj'alu qalbahu mahallan lil kibriya'il haqqi jalla jalaluh birriyadatil qalbiyah wa yakhsuru ini dibaca apa, ya, al-kabiru, ya, asya'nu wal kabiru sya'ni mungkin, ya, wal azamati wa sultani wa jalali bidati al-haqil muqaddas jalla wa ala, ya. Dan hendaklah para salik itu, para orang berjalan menuju Allah Ta'ala, untuk bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh dalam mendidik hatinya. Jadi kita dektekan
dalam hati kita keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari segala keagungan. Tidak ada keagungan kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya sekali lagi bahwa ibadah itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak ya. Akhlak dalam hal ini adalah sifat dari jiwa. Jadi kalau kita membaca misalkan mengucapkan Allahu Akbar tanpa penghayatan, tanpa usaha untuk mendekatkan pada hati kita, artinya sama saja kita melakukan ritual yang tidak ada artinya ya, tidak ngefek pada hati. Jadi sejauh mana keberhasilan orang dalam bertakbir dalam hal ini atau dalam ibadah yang lain, ya sejauh mana orang itu berhasil dalam mendekatkan itu dalam hatinya ya. Dan ini tidak ada batasnya ya. Jadi memperbaiki akhlak atau katakanlah mendekatkan kalimat Allahu Akbar saja itu dalam hati kita, itu tidak ada batasnya, tidak ada batas di mana hati kita itu sudah dianggap cukup dalam menerima kalimat Allahu Akbar itu. Oleh karena itu ini diulang-ulang dan tidak ada masalah tentang itu ya, karena ya semakin dideteksi dalam hati kita itu ya seharusnya peningkatan itu terus menerus akan ada, karena Allah seperti tadi adalah zat yang tak hingga ya, seperti itu ya. Dan jadi ini ada terus menerus kepada kita, dan sehingga tidak ada yang tersisa ya sekecil apapun dalam hati kita selain keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus di sini harus menafikan wujud apapun dari keagungan dari selain dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jadi meniadakan ya kebesaran, keagungan, keperkasaan atau sifat-sifat apapun dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini ditegakkan secara terus-menerus. Jadi ini kenapa Imam Khomeini misalkan ya menganggap Amerika kecil dan seterusnya ya di sini ya. Dari dalam hatinya tidak ada yang agung selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita masih menemukan keagungan atau kekuatan lain ya, atau dalam hati kita masih menganggap ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keagungan ya ini adalah suatu penyakit ya, bahkan disebut sebagai tanda kemusyrikan. Artinya hati kita masih sakit ya, ini seperti itu ya. Ya jadi menyehatkan hati itu dengan begitu, dengan menekankan pada hati kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang wayas lubu ya, dan meniadakan al-kibriya'u an sa'iril maujudat, dan meniadakan keagungan dari seluruh maujud selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana fi qalbi asaran minal kibriya'i ahadun, kalau tadi sekiranya dalam hatinya ada bekas-bekas atau asar ya, ada efek keagungan dari sesuatu, la yarahu wa la ya'lamu apa ini nggak tahu ya.
dari suatu keagungan al-haq dalam qalbu fa qalbuhu maridun, ya tadi itu, maka hatinya sakit. Wa ma'lulun, ya sama sakit ya. Wa maururun, ini murur, ini wal mauridu litasrifi syaitan, dan dia adalah tempat dari tasarrufus syaitan, dipakai oleh syaitan. Baru bama takunu tasarrufus syaitania, dan dia ya tempat bisa akan dimanfaatkan oleh syaitan. Sababan li annahu yakuna sultanul kibriya li khairil haq fi qalbihi aksar minal haqi wa ya'rifu qalbahu akbaru minal haq wa ya'rifu qalbu akbaru minal haq. Wa fi hadha surati yakunul insan mahsuban fi zamanil. Nah, jadi al-munafikin ya. Fi zumratil munafikin. Jadi ya bahkan ya ini kalau mengucapkan Allahu Akbar tapi dalam hatinya tidak seperti itu, ya ini ya kira-kira enggak benar lah ya ucapannya gitu. Jadi wa alamatu hadal maradi al-muhlikul anal insan yuqaddimu ridan al-khaliq ala ridal haq. Dan tanda dari ini adalah mereka mendahulukan ridhonya makhluk atas ridho al-haq. Ya. Atau mendahulukan kemarahan makhluk atas ridho al-haq. Ya. Wa fil hadis yang qala As-Sadiq alaihi salam, dan dalam hadis yang lain Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, ya, idza kabbarta fastasghir, ya, ma bainal ala wasaro, jika engkau bertakbir maka kecilkanlah, ya. Jadi sekali lagi ini adab batiniah ya, bukan adab bukan adab fikih ya. Jadi maksudnya diusahakan, jadi ini diusahakan, makanya nih mendidik akhlak itu seumur hidup ya. Jadi dan dia dilaksanakan dengan khauf dan roja ya, seimbangkan antara khauf dan roja. Kalau enggak kita akan ya, kalau terlalu banyak rojanya ya nanti kita mengentengkan, kalau terlalu banyak khaufnya kita akan putus asa ya. Ya ini harus khauf dan roja harus selalu, jadi makanya itu khauf dan roja itu bagian dari akhlak ya. Dia harus bersungguh-sungguh ya. Jadi memang akhlak itu, memang membangun akhlak itu ya harus dari banyak sisi. Jadi dunal kibriyaihi fa innallaha idza itala ala qalbil abdi wa huwa yukabiru fa fi qalbi aridan anil haqiqati kibriyai qala ya kadi idda apanya ada khadda'ani ya wa izzati wa jalali. Jadi kalau di sini dalam hadis ini bahwa kalau kita tidak paripurna ya, tidak ya, kalau kurang sempurna maka kenikmatannya itu bisa hilang ya, kenikmatan munajat itu akan hilang. Jadi di sini disebutkan bahwa akan terhijab hati kita dari menikmati lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lalai ya memang ya semakin lalai ya semakin
semakin hilang ya kenikmatan dalam bermunajat itu. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Untuk jadi makna Allahu Akbar. Ada komen? Mengingatkan lagi, ini adalah bulan bulan Syaban, bulan Rasulullah SAW. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW ya. Ya, setidaknya ya kalau bisa dengan membaca kemarin itu ya, sholawat itu dibaca pada siang hari dan kemarin ya, pada malam nisfu Syaban. Ya, sepertinya itu bisa ya meningkatkan, ya paling nggak meningkatkan perhatian kita dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan nanti bulan bulan Ramadan, di antara bulan Ramadan itu disebut ya, selain bulan Allah Subhanahu wa taala juga bulan apa ya? Bukan ya. Yang jelas Ramadan itu adalah disebut bulan Al-Qur'an ya. Bulan Al-Qur'an ya, kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Qur'an ya. Ya, Al-Qur'an ini ya, dari kecintaan kita bisa ditingkatkan dari berbagai sisi ya. Dari pemahamannya, dari keajaibannya, dari juga bacaannya, dan semua itu akan memberi efek tertentu ya kalau kita kalau kita perhatikan masing-masing kita. Misalnya kita memperbaiki sisi bacaan kita ya itu akan ada efeknya. Misalkan membahas keagungannya, nanti ada efeknya. Membahas pemahamannya, nanti ada efeknya tersendiri. Ya, seperti itu. Jadi ini Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah yang ya kalau kita perhatikan itu tidak semakin kita ya mungkin seperti juga Allah Subhanahu wa taala tadi juga keagungan Al-Quran dan keagungan Rasulullah ya, bahkan keagungan Rasulullah pun kita tidak bisa memahaminya, juga keagungan Al-Quran juga seperti itu. Jadi ini adalah jadi Al-Fatihah misalkan, walaupun kita baca seumur hidup setiap hari sekian kali ya, kalau kita kita berikan kita tunaikan hak-haknya atau berusaha kita sempurnakan hak-haknya, hak-hak Al-Quran itu, hak bacaannya, hak-hak setiap hurufnya dengan tajwid yang benar. Nah, nanti manfaatnya akan kembali lagi kepada kita. Jadi membaca Al-Quran, melakukan ibadah itu dengan seluruh wujud, seluruh potensi, supaya manfaatnya itu bisa maksimal ya. Kita jadi seperti kalau membaca Al-Quran atau melakukan yang lain-lain itu seperti yang kita lihat, misalnya para qori itu, qori-qori yang baik, kelihatan bahwa mereka membaca Al-Quran itu dengan ya seluruh perhatiannya, seluruh wujud ya, kira-kira kalau ya begitulah ya kira-kira. Jadi totalitas dalam melakukan ibadah ini memang juga memberikan efek tertentu ya, gitu. Sementara mungkin sampai di sini dulu, terus kalau nggak ada komen, kita ke budaya ya. Ya, ini gongnya marhalah ke 8 itu di sini ya. Di sini, jadi kemarin itu kayak semacam pengantar dan finalnya itu di sini. Jadi Hudus dan Qidam ya.
kudus dan qidam. Kemarin ada yang pertama adalah kudus dan qidam zamani ya. Jadi mengenai ini mungkin tidak ada masalah antara filosof dan mutakalim ya. Jadi ada Adam muqabil, yaitu ketiadaan dalam konteks waktu ya, Adam zamani, dan Adam mujami, yaitu yang bisa bersanding dengan kabarnya. Terus kemarin ya konsep itu kemudian diperluas menjadi hudus dzati. Jadi kan al-mafhumul hudus masbuqiyatul al-wujud bil adam. Yang dimaksud hudus adalah apa? Yang didahului dengan ketiadaan. Wal mafhum qidam adamul masbuqiyatul bil adam, yaitu ketiadaan tidak didahului oleh ketiadaan ya. Jadi keberadaan yang tidak didahului oleh ketiadaan. Ya ini kedua konsep ini ya. Dan sekarang ini kemarin sudah ya, hudus zamani dan zamani ya. Contohnya hudus zamani adalah ketiadaan. Contohnya adalah waktu ya. Waktu mutlak itu maksudnya ternyata kemudian ada koreksi sedikit. Yang dimaksud waktu itu ya waktu ya, misalkan kemarin, sekarang ya. Kemarin adalah dahulu, sekarang itu adalah kemudian, maupun kejadian kemarin dan lebih dahulu dari kejadian sekarang. Jadi waktu itu sendiri ya. Waktu itu sendiri maksudnya ya tadi itu kemarin, sekarang, tahun lalu. Itu waktu itu yang dimaksud dengan zaman itu sendiri ya. Dan yang disebut kejadian sekarang dan kejadian kemarin. Mana kemarin ya? Al haditsu zamani wal masbuqiyatun wujudu zamani bil adam. Kama masbuqiyatul yaum bil adam wal ams masbuqiyatun hawadis al yaum bil adami fil ams. Ya hari ini didahului oleh ketiadaan dari kemarin. Dan namanya adalah qidam zamaniyah, zaman temporal. Ini sudah. Terus kemudian yang kedua itu adalah minal haji ke hudus dzati ya. Hudus dzati, hudus yang bersifat dzati. Minal hudusil minal hudusi, yang di sini adalah yang dari hudus itu adalah al hudusul dzati wa huwa al masbuqiyatun bil wujud. Masbuqiyatun wa huwa masbuqiyatun wujud, masbuqiyatu wujudu syai'in bil adami fi dzatihi ka jami'il mawjudat al mumkinat allati laha al wujudu bil illah kharijiyah min dzatiha wa laysa laha fil mahiyatiha wa hati dzatiha illal adam.
hudus dzati itu adalah yang berarti keadaan sesuatu ya didahului salah dari ketiadaan dalam zatnya, secara zatnya. Contohnya adalah semua yang mungkin ya, semua entitas yang mungkinul wujud. Ya, jadi mungkinul wujud itu sebelumnya tidak ada, atau secara zatnya bukan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu artinya tadi itu adanya hudus zamani. Enggak, kita melihatnya secara zati. Dalam zat manusia misalkan, manusia itu apa? Secara zat adalah hayawan natik, ya kan? Hayawan natik. Maka dalam hayawan natik itu tidak ada pengertian ada atau tidak ada. Ya, dia Jadi secara zat manusia itu tidak mengandung, tidak harus ada ya. Manusia ya manusia, nggak harus ada atau nggak harus tiada. Jadi dalam zat manusia tidak terkandung dia harus ada. Ya, semua yang mungkin, semua wujud yang mungkin itu seperti itu. Dalam definisinya, dalam hadnya. Ka jami'il maujudat, semua maujud yang mungkin yang dia wujudnya itu diwujudkan dengan illah kharijiyah, dengan sebab dari luar, di luar zatnya, dan tidak ada dalam zatnya itu dan dalam definisinya dalam pengertian wujud tadi itu. Jadi kalau wujud bagian dari ada, maka dia harus selalu ada kan. Nyatanya ada manusia yang ada dan manusia yang tidak ada. Manusia yang ada berapa? Ya, katakanlah sekarang kalau yang termasuk yang sudah meninggal berapa, 10 miliar kan. Yang tidak ada berapa? Yang tidak ada jauh lebih banyak, ya kan. Yang sekarang enggak ada. Ya, jadi semua yang mungkin ini tanda lain bahwa dia tidak keberadaan itu bukan bagian dari dirinya. Ya, kalau dia tidak ada, tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Kalau dia ada, dia juga tidak bisa meniadakan dirinya sendiri. Ya, sudah menjadi ketentuan dari Allah kalau kalau kita sudah ada, ya sudah, kita akan ada terus sampai akhirat, insya Allah ya. Ya, jadi jadi dalam kemungkinan dalam zatnya tidak mewujud, tapi dia mewujud secara aksiden ya. Secara zat dia mewujud, tapi secara zati dia tidak mewujud, tapi dia mewujud secara aksiden. Mungkinat itu ya. Ya, dia apakah dia zamani atau tidak, ya, apakah dia qadim zamani atau tidak, apakah dia madi atau mujarrad, ya, apakah dia jadi semua maujudat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia wujud materi atau wujud yang non materi, mujarrad ya, maka secara zati dia tidak punya wujud. Wujud kan bagian dari dirinya, bukan punyanya. Maka kalau
wujud merupakan bagi dirinya, ya dia menjadi wajibul wujud ya. Jadi kullu mungkinin kullu mungkinin mutawasiyatun ya. Mutawasiyatun bil wujudi wal adam ya. Setiap yang mungkin adalah merupakan wujudnya itu antara mahiyah itu adalah berada antara, bukan berada ya, seimbang antara ada dan tidak ada. Jadi mereka netral, mereka tidak bisa meniadakan dirinya, dan ketika tiada dia juga tidak bisa mengadakan dirinya. Ya, secara zati buku, secara zat ya, misalkan suatu buku atau apapun tidak harus ada, tapi karena suatu sebab dia menerima ketiadaan. Jadi dia menerima ketiadaan itu dari luar. Ya, akan tetapi wajibul wujud itu qadim zati ya. Allah Subhanahu wa taala qadim zati. Jadi setelah zat dia harus ada. Keberadaan itu merupakan bagian dari dirinya, bukan bagian ya, merupakan ya kalau dia definisikan, dia keberadaan itu merupakan ya namanya wajibul wujud ya, merupakan bagian atau merupakan ya keharusan dari yang harus ada dalam definisinya, dalam mahiyahnya. Oh ya, ini boleh antara jadi wujud dan mahiyah ya. Ya ini nggak tahu boleh sudah mudah-mudahan ya. Jadi apa yang dimaksud wujud dan mahiyah ya, perlu diulang enggak ya, mudah-mudahan ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita bisa bagi menjadi wujud dan mahiyah. Misalkan laptop, mahiyah itu ya ke laptopannya itu ya. Jadi setiap sesuatu ya, atau yang kita lihat bisa dilihat sebagai definisinya dan keberadaannya ya. Gambaran mengenai laptop misalkan yang ada di depan kita ini, mengenai HP, mengenai apapun, dan bahwa dia itu ada keberadaannya ya. Kalau laptopnya kita ambil dari hadapan kita, gambaran tentang laptop itu masih ada di benak kita. Nah, gambaran mengenai laptop itu adalah termasuk warnanya, bentuknya, fungsinya, dan semuanya. Pokoknya semua yang terkait dikatakan laptop itu adalah mahiyah, bagian dari mahiyah. Dan wujudnya itu sendiri ya. Wujud itu wujud mutlak, artinya wujud tanpa mahiyah ya. Wujud ada seperti kalau laptop itu kita lihat dari jauh, maka lama-lama tidak kelihatan apakah dia laptop atau apa. Nah, itu memandang wujud secara mutlak ya, enggak ada bedanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud itu tidak bisa dibagi menjadi wujud dan mahiyah. Enggak bisa kita mahiyatuhu inniyatuhu ya. Jadi mahiyahnya ya keberadaannya itu sendiri, enggak bisa. Jadi memang sulit dibayangkan seperti apa ya. Karena dia ya tadi itu harus ada itu memang suatu yang wajib ya, suatu yang niscaya bagi wajibul wujud itu. Jadi dalam wajibul wujud tidak bisa dibedakan, tidak ada bisa bedakan antara wujud dan mahiyahnya.
wujud dan mahiyah hanya bisa dibedakan pada mungkinat, ya, sesuatu yang mungkinul wujud. Jadi kullu mungkinin yatarattabu minal wujudi wal mahiyah. Setiap yang mungkin itu tersusun antara wujud dan mahiyah. Jadi di sini juga salah satu pengertian Maha Esa itu adalah Allah satu, itu adalah tidak bisa dibagi bahkan menjadi wujud dan mahiyah, bukan hanya satu dalam bentuk gelondongan begitu, bahkan satu satu visual, ya, satu secara secara ya kayak misalkan katakanlah jiwa kita satu, jiwa kita nggak bisa dibagikan, nggak bisa. Tapi kan bisa didefinisikan, ya itu jiwa saya, itu jiwa siapa. Nah, wajibul wujud bahkan tidak bisa ditunjuk, ya, oh itu Allah Subhanahu wa taala misalnya, nggak bisa. Oh, itu adalah nah, wajibul wujud itu seperti itu, ya. Jadi setiap mungkin itu adalah hudus dzati, ya. Setiap wujud mungkin itu adalah hudus dzati. Secara zat dia hudus, jadi bagaimanapun dia bergantung pada sebab dari luar, ya ini untuk keberadaannya juga untuk penyempurnaannya, ya, untuk jadi kan di awal itu dulu sudah, ya, bahwa di awal manusia atau yang lain itu cuma hayula, ya, di awal dia antara potensi saja, terus potensi dikasih surah madya, ya, surah pertama, dapat surah pertama dia sudah mulai ada. Nah, sebenarnya menambahkan surah itu kan suatu yang lain. Begitu juga selanjutnya. Jadi kita ini selama hidup ini menambah surah itu, ya, menambah keberadaan yang lain, ilmu lah, sifat sabar, sifat takwa, sifat itu, sifat ini, ya sejauh mana, ya, sebagaimana kesungguhan kita untuk mengakuisisi berbagai macam itu, ya, berbagai macam berbagai macam wujud-wujud baru, ya, surah-surah baru yang kita bisa tambahkan dalam wujud kita masing-masing. Ya, jadi dilihat dari sini tadi, kalau dilihat dengan keagungan Allah SWT, ya, kita ini seperti itu, ya, memang ini filsafat ini adalah usaha untuk memahami Allahu Akbar tadi secara rasional. Nah, nanti harus diturunkan ke hati sehingga timbul rasa takdim, mengagungkan Allah SWT yang lebih rasional, ya. Jadi tidak ada keberatan secara rasional, ya, mungkin ada keberatan secara emosional. Nah, itu pelan-pelan kita hilangkan itu. Keberatan yang ada di perasaan, ya, keberatan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tersisa, masih ada yang tersisa dalam hati kita, ya. Dan itu keberatan itu jadi tadi itu menjadi penyakit, ya, ego kita itu menjadi sumber penyakit, ya, gitu. Jadi di sini filosof tidak ada keberatan bahwa, nah, ini perbedaannya, ya, antara qadim zamani dan qadim zati. Jadi waktu mutlak itu bagaimana? Waktu mutlak, ya. Jadi kalau
Waktu mutlak itu dia qadim zamani atau qadim waktu mutlak. Jadi misalkan waktu mutlak maksudnya gini ya. Tadi di mana ya waktu mutlak? Kemarin itu sudah ditulis. Jadi apa namanya, kan kita sekarang ada waktu hari ini, waktu 1 tahun, waktu. Nah, waktu mutlak itu waktu secara keseluruhan, waktu ketika mulai waktu diciptakan. Nah, waktu itu qadim zamani atau enggak? Kira-kira gimana jawabannya? Waktu mutlak. Dia qadim atau hudus zamani? Dia mau jawab, Mbak? Mbak? Please. Waktu kudus Waktu mutlak, waktu secara keseluruhan ya, dari waktu itu pertama diciptakan. Itu qadim atau hudus zamani. Jadi sebelum waktu mutlak ada waktu enggak? Enggak ada kan? Kan enggak ada waktu. Ya, jadi waktu mutlak itu bisa dibilang qadim zamani. Ya. Tapi waktu mutlak itu tidak qadim dzati. Jadi filosof bisa membedakan antara qadim zamani dengan qadim dzati. Waktu mutlak itu tidak qadim dzati, walaupun dia qadim zamani. Sebelum waktu kan nggak ada waktu. Karena nggak ada waktu maka dia qadim zamani. Jadi dengan logika seperti ini kita lebih bisa memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para filosof tidak keberatan adanya ciptaan yang qadim zamani ya, seperti contohnya tadi waktu mutlak tadi ya. Tidak ada masalah karena tetap waktu itu perlu pencipta. Ya. Waktu kan perlu diciptakan. Tapi dia qadim zamani. Dan apa namanya? Lawannya adalah hudus dzati ya. Tadi qadim dzati dan hudus dzati. Jadi apa ini? Sudah ya. Ini selanjutnya ini adalah kulta istilahnya itu kulta. Kulta itu keberatan ya. Jika engkau berkata itu fa'in kulta, jika engkau menyampaikan keberatan, nanti jawabannya kultu ya. Ini secara apa namanya, secara tulisan bahasa Arab ini sama ya. Kulta dan ini kultu. Kultunya nanti kita bahas minggu depan aja ya, kita pelajari. Ya, sementara sampai di sini dulu ya. Jadi dalam bulan Syaban yang tersisa ini mengingatkan lagi, kita manfaatkan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ya. Ya setidaknya dengan apa, kalau bisa dengan baca itu ya, baca sholawat yang kemarin itu ya, dengan membaca Syaban ya, bahwa Rasulullah itu bersusah payah ya, sampai batas himmahnya dalam selawat itu disampaikannya, sampai ujung semangatnya untuk memanfaatkan bulan Syaban ini. Kita kalau bisa berpuasa, apalagi kalau yang masih itu ya, masih ada utang, bisa puasa demi meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah ya, meningkatkan ibadah, meningkatkan puasa. Ya begitu, ada komen lagi? Ya.
Kalau enggak, baik kita tutup dengan Alhamdulillah dan Al-Fatihah yang pahalanya kita berikan kepada Rasulullah SAW dan keluarga yang suci, pada para ulama Usama Muhammad dan alamah tabai dan para guru-guru kita, pada orang tua kita, Mbah Kakong, yang Kakong, Mbah Putri dan mbah-mbah kita yang lain, dan juga pada Mbah Ahmad Mutamakim, juga untuk para putra-putri, untuk anak-anak, untuk keponakan semua, untuk saudara-saudara kita, untuk orang-orang yang dekat kita, dan kaum mukminin mukminat pada umumnya. Ala hadiniyah wa lintas salihah. Al-Fatihah wa qabla salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.